aksi damai bela Islam hari Jumat 4 November 2016 yang akan datang bukan aksi anti Cina, bukan aksi anti Kristen, bukan aksi anti etnis, bukan aksi anti kebinekaan, tapi murni merupakan aksi anti penistaan agama, aksi anti ketidakadilan. Jadi tujuannya jelas untuk penegakan hukum. Karena kalau hukum tidak ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia, maka kedaulatan hukum negara ini akan runtuh. Dan itu sangat membahayakan. Nah, karena itu pada kasus penistaan agama atau penodaan Al-Quran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, ini adalah suatu pelanggaran pidana yang terang benderang, saking terangnya orang buta pun bisa mengetahui itu. Sementara saksi-saksi, belasan saksi sudah diperiksa, alat bukti sudah diuji di laboratorium forensik, dan saksi-saksi ahli juga sudah dihadirkan, dan MUI pun sudah menyatakan sikap keagamaan. Ditambah lagi jutaan umat Islam secara akumulatif itu telah melakukan gerakan di berbagai daerah. Nah, artinya ini sudah menghebohkan secara nasional dan internasional. Sepatutnya masalah ini seharusnya menyentuh yaitu sanubari daripada kepala negara kita untuk bersikap dalam penegakan hukum. Tapi yang kita sesalkan bahwa baru tadi ketika didatangi oleh MUI dan oleh Muhammadiyah dan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu para ulama kami baru tadi, nah, Presiden menyatakan meminta kepada kepolisian untuk memproses hukum secara benar dan Presiden untuk tidak intervensi. Nah, jadi aksi bela Islam pada tanggal 4 November tadi kita mau minta buktikan. Nah, jadi sekali lagi buktikan kalau hukum itu ditegakkan. Buktikan bagaimana cara pembuktiannya, yaitu tangkap Ahok dan jebloskan ke penjara, dan kasusnya harus naik ke pengadilan. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Iya. Iya, ini yang dijawab nih kaum nasionalis. Iya. Saya rasa segala niat baik ya, semua perjuangan untuk niat baik itu sangat rentan untuk difitnah. Saya dengar fitnah itu salah satunya dari Sidney Jones. Sidney Jones itu kita tahu apa. Jadi kita tidak akan terpengaruh. Saya berharap nanti masa yang hadir di aksi itu tidak terprovokasi oleh fitnah-fitnah seperti ini. Kami datang untuk melakukan aksi damai, dan aksi damai itu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Ahmad Dhani silakan jawab. Tuduhan ini apa? Radikalis, apa anti-ISIS? Saya menengarai memang ada PKI yang tidak mau kita menang. Ya, saya mendengar, karena saya terus terang kemarin waktu untuk Romli menyebarkan HP saya, terus terang saya banyak mendapat WA dari Ahok. Dan rata-rata memang terus terang mereka memang low intellectual, dan memang tuduhan-tuduhannya itu adalah memang tuduhan-tuduhan PKI, memutarbalikkan fakta. Dan selama ini di Indonesia memang golongan yang suka memutarbalikkan fakta, menghasut itu PKI. Jadi saya dulunya nggak yakin dalam PKI, berita PKI masih ada. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya. Ada orang yang mencurigai bahwa gerakan ini oleh luar Jakarta, hampir seluruh Indonesia, ya, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, Bali pun sudah mulai berangkat, Sulawesi, Palembang, Lombok, Medan, Sumatera Barat, Aceh,
Ambon, Bekasi, Garut, Papua ada juga personil. Insya Allah itu seluruh Indonesia. Ya. Dan ini gerakan yang Bhinneka Tunggal Ika. Ada pertanyaan lain? Dari Malaysia juga ada. Oke, jika ada pelaku anarkis, itu pengawalan sendiri siapa ini? Lebih berisik kayaknya. Jadi sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa seluruh para tokoh yang tergabung dalam gerakan nasional pengawal fatwa MUI sudah bertekad dan sudah menyerukan kepada umat Islam bahwa gerakan aksi besok damai dan merupakan jihad konstitusional untuk bela agama dan negara, dan tidak ada sedikit pun niatan, apalagi rencana, niatan saja tidak ada, apalagi rencana untuk melakukan kerusuhan atau melakukan apa yang disebut chaos. Nah, ini sudah kami sampaikan kepada petugas keamanan, kepada Kapolda, kepada Pangdam. Karena itu kami menyerukan kepada TNI maupun Polri untuk tidak melakukan tindakan represif, yaitu terhadap peserta aksi. Andai kata di tengah peserta aksi ada provokator-provokator yang coba memprovokasi, maka satgas-satgas kami yang akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Nah, jadi tidak petugas keamanan, satgas-satgas kami yang akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Intinya kami sudah bertekad bahwa ini adalah aksi damai, aksi damai. Nah, tapi terus terang, kalau andai kata kami, mudah-mudahan tidak terjadi, diperlakukan dengan represif, terjadi kezaliman, penganiayaan terhadap masyarakat sipil, tentu kami wajib untuk melakukan bela diri. Nah, itu. Tapi mudah-mudahan besok akan berlangsung damai, aman, tenang. Kalaupun harus ada people power yang tenang. Kalaupun ada revolusi, revolusi damai tanpa pertumpahan darah. Ya. Kalau hasilnya tidak memuaskan, ya para delegasi kemudian masuk dan setelah rapat kemudian tidak memuaskan, kemungkinan besar kita akan menginap. Ada pertanyaan lain? Ya. Ada muatan politis, bisa dijelaskan? Tentu tidak ada sama sekali, ya, karena tidak ada sedikit pun di jargon kami ada kaitannya. Kalau kami misalnya mengatakan cegah Ahok mendaftar, harus digugurkan, itu tidak ada sama sekali. Semua membela Al-Maidah, membela Al-Quran dan kehormatan para ulama. Lihatlah semua jargon kami, ya. Ada lagi? Seandainya tidak diproses hukum, aksi damai ketiga, kita akan menginap. Kalau seandainya kita putuskan pula dan tidak diproses hukum, kita akan aksi lagi. Kita tidak akan pernah menghentikan perjuangan ini sampai orang yang bersalah dihukum, sampai keadilan ditegakkan. Bukankah kita sudah sering mendengar, tegakkan keadilan walaupun langit runtuh? Kita akan tegaskan, tegakkan keadilan walaupun Jokowi runtuh. Sedikit saya tambahkan, kalau hukum tidak ditegakkan, kalau penista agama dibela dan dilindungi oleh presiden, maka presiden melakukan pelanggaran konstitusi. Dan kalau itu terjadi, maka kekuatan rakyat akan mendorong DPR maupun DPD untuk mengangkat persoalan ini ke sidang istimewa MPR RI, mana presiden harus mempertanggungjawabkan tentang pelanggaran konstitusinya. Karena penista agama nggak boleh dilindungi, penista agama nggak boleh dibela, penista agama harus diproses. Dan untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu bersalah atau tidak bersalah, itu urusan pengadilan. Itu bukan tugas polisi, itu bukan tugas kejaksaan. Yang jelas sekarang saksi sudah lengkap, saksi ahli sudah lengkap, kemudian pemeriksaan saksi-saksi fakta juga sudah cukup, uji daripada alat bukti di laboratorium forensik sudah berjalan, semua itu sudah cukup. Proses ini harus berjalan. Proses ini harus berjalan dari kepolisian ke kejaksaan sampai ke pengadilan.
Kalau ternyata ke depan Bapak Presiden melindungi pelanggar hukum, itu merupakan pelanggaran konstitusi yang sangat berbahaya. Dan kita akan menggunakan kekuatan rakyat untuk mendorong sidang istimewa MPR RI meminta pertanggungjawaban Presiden. Ada tambahan, Bu Fira? Ini anggota DPD. Di sini hadir di sebelah saya kakak saya Ibu Ratna Sarumpait, di sebelah kiri juga ada ibunda saya Ibu Rahmawati, dan saya sendiri Pak Idris. Kami salah satu dari wanita yang akan ada di garis depan pada tanggal 4 November. Oleh karena itu saya menghimbau seluruh warga DKI Jakarta dan juga yang ada di seluruh Indonesia untuk bergabung bersama kami. Hilangkan rasa takut, ya. Mari kita sama-sama membela agama kita. Mari kita sama-sama membela Allah akan melindungi. Allahu Akbar. Saya juga ingin menambah ya, jangan masyarakat terkecoh masalah intoleransi. Yang dilakukan oleh Ahok di Kepulauan Seribu adalah tindakan intoleransi. Dialah yang melakukan tindakan intoleran. Jadi jangan dibalik. Jadi saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, ini perjuangan kita menegakkan kebenaran, menjaga keberagaman kita dengan toleransi yang benar dan utuh. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Cukup. Tutup Rahman. Kawan-kawan dari media, jadi saya mencoba untuk menjelaskan sedikit ya, bahwa sejak Orde Baru itu selalu stigmatisasi terhadap pergerakan, apalagi yang disebut yang progresif revolusioner itu akan dianggap sebagai suatu gerakan ekstremis. Sehingga tidak heran kalau kemarin itu kita selalu mendengar ada ekstrem kanan, ekstrem kiri, radikalisme, bahkan sekarang menjadi terorisme. Nah, jadi tolong stigmatisasi oleh penguasa sekarang pun ini masih berjalan terhadap para aktivis pergerakan atau pejuang terhadap kebenaran dan keadilan. Jadi ini tidak usah diherani atau tidak perlu kita kaget bahwa itu akan selalu menjadi suatu bahan fitnah terhadap para pejuang-pejuang revolusi. Terima kasih. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.